Oke teman-teman, kita di sini mau presentasi. Presentasi sih podcast tentang hiburan tradisional dalam negara Jepang ya guys. Ya teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya eh, latar belakang dari budaya Jepang gitu, hiburan tradisional Jepang gitu. Oh ya, sebelum itu kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Terlebih dahulu, nama aku Muhammad Rakan Alvis Nugroho dengan NIM 125231087. Saya Muhammad Zakir Rafli dengan NIM 1252310003. Oke, kita mulai dari latar belakang dulu ya. Ya, Latar belakang hiburan tradisional Jepang tuh sebenarnya apa sih? Latar belakangnya tuh banyak. Ada sebagai bentuk seni, pertunjukan, budaya dan lain-lain yang telah diwariskan selama berabad-abad. Dan itu mencerminkan nilai dan budaya dari Jepang itu sendiri, teman-teman. Gitu. Nah, kamu tahu banyak nggak sih tentang hiburan tradisional Jepang kayak tarian-tariannya atau apa gitu misalnya? sekilas tahu sih. Mungkin seperti no. No? Oh, no yang kalau nggak salah yang pakai topeng terus nari-nari gitu ya. Nah, Hmm. Terus dia kalau nggak salah pertunjukannya berjalan secara lambat gitu. oh gitu. Jadi istilahnya kayak mellow, slow pace gitulah kayak. Oke, berarti termasuk tarian ya kesenian. Termasuk tarian, lebih ke arah Oke, tarian teater. oke. Tarian teater, tapi dia tetap menonjolkan tema spiritual. Tema Gitu. spiritual, jadi yang dia highlight tuh bukan dari segi musik atau apanya ya, tapi dari siapa yang bisa menarikannya. Aku Oh, sempet riset nih tentang Noh ini. Jadi Noh ini dia dilakukan oleh samurai-samurai yang terpilih gitu. oke. Samurai-samurai terpilih dan dilakukannya di kuil Shinto teman-teman gitu. Untuk sejarah Noh sendiri teman-teman, Noh itu sebenarnya gabungan dari dua budaya nih. Apa tuh? Ada Sarugaku, ada Dengaku. Aku mau jelasin nih, Oke. Sarugaku itu bentuknya kayak street performer tahu yang di jalan suka nyanyi-nyanyi bawa mic, Iya. stand mic terus nyanyi bawa gitar. Itu kalau di Jepang dulu namanya Sarugaku. Oh, di jalanan gitu. Di Pertunjukannya. jalanan. Keren pokoknya lah. Terus ada Dengaku. Dengaku ini sebenarnya upacara sebelum menanam padi. Jadi upacaranya diharapkan bisa menghasilkan padi yang melimpah Oh, gitu. oke. Dulu tuh sejarahnya Noh ini ada dua orang yang menyempurnakan teaternya gitu. Ada Oke. ada ayah dan ada anak. Yang ayah adalah Kanami, apa peran dia gitu. Peran dia dalam merubah teaternya adalah dia merubah monoton yang tadinya monoton jadi berirama. Jadi Oh, dia oke. lebih menggugah audiens gitu. Oke. Terus ada anak Ziami dan dia itu menambahkan keanggunan. Oke. Keanggunan dalam klasikal komikal gitu loh. Apalagi yang kamu tahu nih? Apa ya? Aku kayak pernah denger kayak semacam kesenian tradisional boneka gitu. Oh, ini boneka-boneka Bunraku kalau nggak salah. Ah, iya kayak ada. Bunraku ya? Iya, iya, Iya. iya, iya, iya. Bunraku itu eh Bunraku ini salah satu kesenian puppet atau boneka yang dimainkan seperti selayaknya teater. Jadi Oh, kayak wayang, oh tapi mirip wayang versi ya? Jepang. Oke, oke, Yoi. oke. Nah, Bunraku ini ada 3 dalang. Ada dalang utama atau omozukai, ada yang dalang musik, tayu, dan ada dalang penyanyi, Oke. shamisen. Gitu. Berarti untuk apa? Menyalurkan emosi itu Heeh. lewat perantara boneka gitu ya? Lewat perantara boneka. Mirip-mirip kayak ya cerita-cerita wayang kayak Gatot Kaca Oh, gitu-gitu. oke, iya Gitu-gitu. sih. Apalagi nih? Kesenian bercerita gitu ada nggak? Bercerita. Rakugo. Mungkin atau Rakugo ya aku mungkin. juga agak-agak lupa sih. Rakugo ini aku sekalian jelasin ya teman-teman ya. Rakugo itu seni bercerita tradisional Jepang yang mengisahkan tentang cerita humor. Jadi dia Hmm.
lebih ke arah komedi. Ceritanya diceritakan sedemikian rupa sehingga akhir cerita ada klimaks. Jadi ada puncaknya nih, puncak lucuannya nih. Berupa punchline yang membuat penonton tertawa. Terus kalau nggak salah ada pasangannya, ada Rakugo, ada Kodan nih. Oh, ada pasangan Ada tuh. Kodan, ada pasangannya. Bedanya apa tuh? Bedanya kalau Kodan dia lebih ke arah gaya penceritaan lisan, secara lisan. Gitu, Oke. bentuknya lebih ke arah ceramah. Oh. Terus kalau nggak salah, aku pernah denger ada bukan budaya sih, hiburan yang lumayan unik juga, namanya Nihon Buyo. Apa tuh? Aku Nihon Buyo belum tuh, pernah denger yang itu. Nihon Buyo tuh kalau nggak salah tarian klasik Jepang yang ngegabungin elemen dari teater tradisional yang tadi tuh, Noh, sama ada satu lagi Kabuki, Oh, gabungan. gabungan. Jadi ada masanya dia pelan, berlaju secara pelan, ada masanya dia berlaju secara cepat, Kayak campuran. campuran. Terus dia pakai topeng juga kan, kayak gabungan kayak Noh tadi. Terus seringnya dipentaskan pada dalam konteks budaya dan upacara. Itu mengekspresikan cerita dan emosi melalui gerak. Oke. Itu kan tarian-tarian ya, pasti gerak tuh. Iya, 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 iya. Kesampaikan apa ekspresinya gitu. Tuh kabuki. Kabuki ini sebenarnya kurang lebih sama seperti Noh, tetapi dia diperuntukkan untuk penghuni kota. Penghuni kota kayak dagang, terus ada pengusaha dan segala macam. Oh, beda audiens. Kalau gitu tadi ya. kan Noh ini samurai Oke, terpilih kan. iya, iya. Kalau ini bisa dilakukan oleh siapapun. Makanya dia lebih disukai oleh orang-orang kayak pedagang yang nggak terlalu formal gitulah. Nah, kalau misalnya diibaratkan kayak sekarang tuh ada drama Jepang, drama Korea, itu sebenarnya bentuk evolusi dari kabuki. Apa Satu pasangan hiburan yang kurang lebih sama. Ada namanya Maiko. Ah. Maiko dan Geisha. Oh, itu yang paling umum gak sih? Oh iya, paling umum sih kayaknya ya. Nah, geisha ini sebenarnya hiburan tradisional Jepang yang memiliki keterampilan dalam menari, menyanyi, dan musik. Kurang lebih sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Bedanya apa ya tadi? Untuk Maiko sama Geisha? Geisha. Nah, kalau Maiko adalah calon geisha. Maiko itu sebenarnya geisha yang belum matang. Oh. Yang masih dalam Iya, tahap iya, iya, pelatihan iya. gitu. Nah, geisha itu bentuk yang sudah siap. Dalam artian Geisha dan Maiko lebih muda daripada Geisha Ya. dan penampilan yang dikenakan sedikit berbeda. Apa bedanya? Maiko lebih banyak ornamen di bagian rambut dan pakaiannya lebih berwarna-warni. Gitu. Yang lebih mateng, lebih banyak ornamen gitu di bagian rambut, sama bajunya lebih warna-warni. Gitu. Oke.